Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 7 kelas PKN 15 akan mempresentasikan sebuah video singkat mengenai wawasan Nusantara. Sebelumnya, perkenalkan untuk anggota kelompok kami adalah sebagai berikut. Definisi wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas yang berarti pandangan, dan nusa yang berarti kesatuan, kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudra. Berdasarkan ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Berikut pengertian wawasan Nusantara menurut beberapa ahli. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, ataupun daerah. Kedudukan wawasan Nusantara sendiri berada dalam hierarki paradigma sosial, dimulai dari hierarki 1, landasan ideologi atau Pancasila, hierarki 2, landasan konstitusional UUD 1945. Hierarki 3, landasan visional adalah wawasan Nusantara. Hierarki 4, landasan konsepsional merupakan ketahanan nasional. Hierarki 5, landasan operasional adalah GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Fungsi wawasan Nusantara. Mengacu pada pengertian wawasan Nusantara, sebenarnya fungsi utama dari wawasan Nusantara adalah sebagai panduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi lagi ke dalam 4 kategori, yaitu wawasan pertahanan dan keamanan nasional, mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Wawasan pembangunan, dengan beberapa unsur di dalamnya, seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi dan sosial ekonomi. Konsep ketahanan nasional, konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Asas-asas dari wawasan Nusantara adalah 1. Asas solidaritas. Yang kedua, asas kejujuran. Yang ketiga, asas kesamaan tujuan. Yang keempat, asas keadilan. Dan yang kelima, asas kerjasama. Implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat diimplementasikan dalam beberapa bidang. Bidang yang pertama, pertahanan dan keamanan. Yang kedua, bidang politik. Yang ketiga, bidang ekonomi. Dan yang keempat, bidang sosial. Tantangan implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dalam implementasinya menghadapi beberapa tantangan. Contohnya, kondisi pembangunan nasional yang tidak merata
menyebabkan keterbelakangan pemberdayaan masyarakat, memberikan dampak masyarakat tidak memiliki kemampuan dalam ikut berpartisipasi dalam implementasi wawasan Nusantara. Yang kedua, perkembangan iptek yang mengarah pada dunia tanpa batas, yang mana perkembangan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir sikap dalam bermasyarakat dan bernegara. Yang ketiga, kondisi kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia. Ini juga menjadi tantangan dalam implementasi wawasan Nusantara. Negara dituntut untuk dapat mencetak SDM yang memiliki kualitas agar bisa bersaing dan menerapkan wawasan Nusantara dalam era globalisasi yang penuh persaingan ini. Sekian pemaparan video dari kelompok kami mengenai wawasan Nusantara. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.